Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi transformasi, yaitu bagian kedua, refleksi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama menjelaskan pengertian refleksi, yang kedua menjelaskan hasil refleksi sebuah titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus, yang ketiga menentukan koordinat hasil refleksi suatu titik atau bangun menggunakan berbagai jenis cermin. Apa itu refleksi? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada seorang yang kita anggap benda dan ada bayangan di mana garis merah itu merupakan sebuah cermin. Tentu saja kalian terbiasa dengan cermin atau menggunakan cermin ketika hendak sekolah ataupun hendak pergi. Perhatikan gambar kedua, di mana ada sebuah segitiga dengan garis hitam adalah sebuah cermin dan segitiga berwarna merah itu merupakan bayangannya dengan posisi saling berhadapan. Di sini ada sebuah bidang di mana ada sebuah cermin dengan benda di mana benda tersebut merupakan benda asli dan bayangannya, di mana posisinya sama dan saling berhadapan. Oke, baik. Di sini ada sebuah segitiga, di mana ada segitiga A, B, dan C dicerminkan dan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan jarak A dan cermin dan A aksen dengan cermin itu sama. Kemudian B aksen dan B itu memiliki jarak yang sama dengan cermin, dan C aksen itu memiliki jarak yang sama dengan cermin. Baik, di sini Ustadz juga bercermin ya, di mana garis hitam itu merupakan Ustadz dan garis merah putus-putus itu merupakan bayangan Ustadz. Apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan, di mana refleksi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Adapun sifat bayangan refleksi. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan yang aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Tadi sudah jelas ya. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Baik, menggambar hasil refleksi. Di sini Ustaz ada bidang koordinat atau bidang kartesius, di mana ada sebuah titik, 2 titik, dan 3 titik akan kita cerminkan ke garis Y. Yang berdiri ya, yang tegak, garis Y. Oke, di sini jaraknya 1, 2, 3 dari garis Y. Dan kita refleksikan. Kita hitung juga 3 kotak. Dan kita buat titik bayangannya. Lalu yang kedua, di sini ada 2, 3, 4, 5. 5 jarak ke titik Y. Dan 5 jarak ke titik Y. Lalu kita buat titiknya untuk bayangan. Lalu yang ketiga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Lalu kita buat bayangannya, jarak dengan 6 kotak. Kita buat titik bayangannya dengan titik merah. Lalu kita hubungkan
Nah, inilah hasil pencerminan sebuah segitiga dengan cermin atau direfleksikan di sumbu Y. Lalu di sini ada sumbu X, akan Ustadz refleksikan lagi. Untuk yang pertama, jaraknya itu 5 adalah 1 untuk titik min 5 ya, min 5,1. Maka kita buat jaraknya juga 1 di sini jaraknya dengan garis biru, lalu kita berikan titik. Terus yang kedua, jaraknya 1, 2, 3. 3 kotak dan kita buat bayangannya di garis biru, 3 kotak juga dan kita berikan titik. Selanjutnya, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat bayangan dengan garis biru, 5 kotak juga dan kita berikan titik. Maka akan kita hubungkan bayangannya seperti ini. Jadi ini hasil dari pencerminan atau dari sumbu X. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya, menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis dan titik. Oke, di sini ada sebuah tabel, ya, di mana titik P, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan K, garis Y sama dengan H, titik 0,0, titik A, B. Dengan P aksen adalah hasil bayangannya. Nah, jadi pencerminan itu bukan hanya di sumbu Y atau sumbu X saja. Ya. Ada 8 tempat atau titik dan garis pencerminan. Selanjutnya, menentukan koordinat hasil refleksi. Jadi tadi yang pertama kita menggunakan gambar ya. Terus yang kedua lebih memudahkan kita menggunakan rumus. Silakan nanti kalian bedakan yang mana yang paling mudah untuk digunakan dan kalian kuasai. Oke, baik. Di sini jika A berada pada koordinat min 2,4, tentukan koordinat A aksen jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Ustadz berikan bidang koordinat atau koordinat kartesius. Di sini ada titik A min 2,4 kita letakkan di sana ya. Ini min 2,4. Maka akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Oke, sumbu X ya. Nah, ini sumbu X. Ini pencerminannya. Maka akan kita hitung berapa jarak titik A ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak ke sumbu X, maka akan kita refleksikan dengan jarak yang sama, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita berikan titik A aksen sama dengan min 2, min 4. Maka untuk hasil bayangan refleksi di sumbu X, yaitu A aksen min 2, min 4. Lalu kita akan gunakan rumus. Ya. Perhatikan dengan baik-baik. Di sini ada A, titiknya min 2,4, lalu kita refleksikan di sumbu X. Oke, di sini ada sumbu X ya. Di mana hasil P aksennya atau bayangannya adalah X, min Y. Jadi untuk hasil bayangan itu Y-nya kita akan berikan tanda kebalikannya atau min. Jadi kalau plus dia diberikan min. Kalau min dia dijadikan plus. Maka untuk A aksen itu adalah min 2, min 4. Jadi 4-nya atau Y-nya tinggal kita berikan kebalikannya. Jadi sama di sini min 2, min 4 dan menggunakan rumus min 2, min 4. Next, titik B berada pada koordinat 3, min 5. Tentukan koordinat B aksen jika titik B akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka di sini ada bidang koordinat dengan titik B 3, min 5 itu berada di bawah sebelah kanan. Akan kita refleksikan dengan cermin garis Y sama dengan X. Di sini garisnya. Lalu kita akan berikan jaraknya berapa. Kita lihat jaraknya seperti ini. Sama seperti jarak antara B ke cermin. Lalu kita berikan titiknya. B aksen sama dengan min 5,3. Lalu bagaimana dengan menggunakan tabel rumus? Kita lihat di sini. Tadi di titik B itu 3, min 5. Lalu kita refleksikan terhadap Y sama dengan X.
Perhatikan garis Y sama dengan X di tabel. Nah, akan kita gunakan seperti ini. Dan hasilnya atau bayangannya adalah kita ubah atau kita balik yang X jadi Y, yang Y jadi X. Ya, untuk bayangan. Maka untuk B aksen yaitu min 5,3. Jadi tinggal kita balik ya. Untuk refleksi Y sama dengan X. Nih. Y, X. Jadi Y-nya kita balik jadi di depan, X-nya kita jadikan di belakang. Cukup mudah bukan? Next, titik C berada pada koordinat min 5,2. Tentukan koordinat C aksen jika titik C akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Bidang koordinat titik C min 5,2 akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1 dengan cermin seperti ini, X sama dengan 1, maka akan kita beri jarak terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak terhadap cermin X sama dengan 1. Akan kita buat bayangannya dengan jarak yang sama. Lalu kita berikan titik 7,2. Maka C aksen adalah 7,2. Lalu bagaimana dengan menggunakan tabel rumus tadi? Kita lihat tabel rumus. C min 5,2 akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Maka yang kita gunakan adalah X sama dengan K. Dengan K itu sesuai dengan soalnya masing-masing ya. Nanti kalau misalnya X sama dengan 2, berarti K-nya 2. Lalu kita cari X-nya dulu. Di sana ada 2K dikurang X. Maka kita ambil 2K dikurang X dengan K adalah 1. 2 kali 1 dikurang min 5. 2 kali 1, 2 ditambah 5. Maka 2 tambah 5 adalah 7. Untuk C aksen dengan X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 2. Jadi silakan dipilih yang mana yang kalian kuasai, menggunakan gambar atau menggunakan tabel rumus. Next, titik D berada pada koordinat 4,2. Tentukan koordinat D aksen jika titik D direfleksikan terhadap titik 0,0. Sini D, titik D akan kita refleksikan terhadap titik 0,0. Nah, di sini jaraknya. Oke, kita buat bayangannya. Lalu titik D aksen adalah min 4,2. Kita gunakan rumus pada tabel. Dengan titik D 4,2 akan kita refleksikan terhadap titik 0,0. Yang mana titik 0,0 bagian bawah ini ya. Hasilnya atau bayangannya itu kita berikan negatif atau lawan dari soalnya. Jadi di sini D itu positif 4 ya, dengan positif 2. Maka untuk D aksen itu adalah 4-nya kita berikan min, 2-nya kita berikan min. Jadi kalau misalnya min 4 berarti hasilnya adalah 4. Kalau min 2 berarti hasilnya positif 2 ya. Hasilnya adalah D min 4,2. Nah, mudah ya. Next, menentukan koordinat hasil refleksi. Di sini tanpa gambar kita buat persegi panjang dengan titik P 2,4, Q 2,1, R min 3,2 dan R min 3,4 akan kita refleksikan terhadap garis G sama dengan min X. Oke. Yang pertama di sini ada titiknya 2,4, 2,1, min 3,2 dan R min 3,4. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Y sama dengan min X ini ya. Dimana Y sama dengan min X itu hasil bayangannya adalah yang pertama Y-nya di depan dan X-nya di belakang. Jadi kita tukar dan lawannya. Ya, jadi kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Berarti yang pertama P. Min 4-nya adalah Y, maka min 4 kita letakkan di depan. Dan min 4 kita ubah jadi positif karena dia negatif. Lalu 2-nya kita letakkan di belakang dan kita ubah menjadi negatif. Maka P aksen adalah 4,2. Lalu Q, untuk Y-nya adalah 1, kita letakkan di depan. Lalu kita berikan negatif. Dan 2-nya kita letakkan di belakang. Lalu kita berikan negatif juga, lawannya ya. Jadi Q adalah
Min 1, min 2. R, 2-nya adalah Y, maka kita letakkan di depan dan kita berikan negatif. Lalu X-nya itu negatif 3, akan kita letakkan di belakang dengan 3 ya. Jadi negatif berubah jadi positif. R aksen adalah min 2,3. Lalu S, min 3, min 4 adalah 4,3. Oke, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Di sini ada 1 soal, ada 2 soal, dan ada 3 soal. Kerjakan sesuai dengan perintahnya masing-masing. Ya. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan selalu dukung dan support channel Ustadz Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.